Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Triana dengan NIM 124230039 dari kelas SIA. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proses pengerjaan tugas pemrograman web dasar dengan menggunakan database NY. Yang pertama, kita akan membuat sebuah folder baru di dalam htdocs. Folder baru kita beri nama project akhir PWP. Jika sudah, maka kita akan menuju ke Visual Studio Code untuk membuat programnya. Buka folder project akhir. Jadi kita akan membuat sebuah file baru bernama koneksi.php. File ini digunakan untuk menghubungkan program dengan database NY menggunakan PHP. Yang pertama ada variabel hostname, yaitu localhost. Kemudian username-nya itu root. Kemudian passwordnya tidak ada. Dan database-nya itu NY. Kemudian membuat sebuah variabel connect untuk membuat koneksi baru yang berisi hostname, username, password, dan database. Jika sudah, kita akan mengecek apakah error. Bisa menggunakan variabel connect error, maka dia akan menampilkan pesan errornya apa. Connect. Sekarang akan kita coba apakah koneksinya sudah berhasil. Terus project jika tidak ada pesan error, itu artinya koneksi sudah berhasil. Dan sekarang kita akan membuat halaman pertama. Jadi di halaman pertama itu ada menampilkan daftar kategori, di mana setiap kategori ini bisa diklik menuju ke halaman kedua. Kita beri nama pertama index.php. Sini buka HTML kategori. Kita beri judul kategori produk. Jadi kategori produk ini berada di dalam tabel. Kita cek.
berada di dalam tabel kategoris. Jadi kita akan menampilkan kategori daftar kategorinya. Berarti menggunakan PHP. Sini kita include koneksi untuk menghubungkan dengan database. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel untuk menyimpan query SQL select all from tabel kategoris. Kemudian jika sudah, kita membuat variabel baru untuk menampung query SQL dan connect dan SQL. Jika sudah, kita tinggal menampilkan data apa saja yang ada di dalam tabel kategoris. Di sini kita hanya akan menampilkan nama kategori. Jadi ini while data sama dengan MySQL fetch array query. Kita akan menampilkan kategori name. Kita lihat apakah berhasil. Sudah tampil, tapi di sini kurang PR. Untuk memisahkan setiap barisnya, seperti ini. Kemudian agar bisa diklik menuju ke halaman selanjutnya, kita membutuhkan tag A dari HTML. Jadi di sini kita tutup dulu PHP-nya. Ini kita menambahkan tag A yang akan menghubungkan ke halaman selanjutnya, yaitu produk yang akan kita buat. Produk.php dan mengambil ID, kategori ID dengan cara seperti ini. Data kategori ID. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam tag A di sini di dalam PHP. Sudah kita cek, sudah jadi. Jika diklik maka akan menuju ke halaman produk dan ID-nya itu sama dengan 2. Jadi ini akan menghubungkan ke halaman berikutnya. Kemudian halaman kedua ini berisi daftar produk untuk kategori tertentu. Halaman ini menampilkan produk ID, produk name, dan unit price. Jadi kita membuat halaman kedua. Ini namanya produk.php. Ini kita membutuhkan HTML. Ini kita beri judul produk. Di sini mungkin kita akan menggunakan tabel supaya tampilannya lebih rapi. Sama ada TH, ini untuk judulnya, TF, kemudian TH. Jadi kita akan menampilkan produk ID, kemudian produk name, dan unit price. Unit price. Nah, data ini akan ditampilkan dari
tabel tabel produk sini. Nah, di dalam tabel produk ini ada produk ID, produk name, dan unit price. Ini yang akan ditampilkan di halaman produk atau halaman kedua. Kita membutuhkan koneksi ke database lagi menggunakan include koneksi PHP. Dan membuat variabel baru untuk menyimpan query select. Mungkin bisa all from products where. Nah, di sini kan kita akan menampilkan produk apa saja yang berada di kategori sebelumnya. Berarti di sini kita akan mengambil produk yang memiliki kategori ID yang sama dengan kategori ID di halaman pertama. Jadi di sini kita akan mengambil variabel ID tadi, yang ini. Di sini menggunakan get, jadi ID. Kita membuat variabel baru yang bernama ID ini untuk menampung atau menyimpan ID produk yang berasal dari sini. Yang namanya ini ID. Gini. Jadi di sini kita tinggal memasukkan where kategori ID ini sama dengan variabel ID. Nah, jika sudah, kita akan membuat variabel baru yaitu query untuk menampung query connect dan SQL tadi. Jika sudah, maka kita tinggal menampilkan data produk ini di dalam tabel. Di menggunakan ini. Di while data sama dengan MySQL fetch array query. Nah, di sini kita membutuhkan tag tr dari HTML. Jadi kita tutup dulu PHP-nya, kemudian buka lagi di sini. Sini kita akan menggunakan tr, kemudian td, yang akan menampilkan yang pertama itu ada produk ID, berarti echo data produk ID. Kemudian yang di baris kolom kedua itu ada produk name. Kemudian di kolom ketiga itu ada unit price. Unit price. Kita cek. Nah, sudah tampil. Mungkin bisa dikasih border supaya lebih rapi. Sudah. Kemudian di halaman kedua ini, jika produk name diklik ini bisa menuju ke halaman ketiga. Di produk name ini kita taruh di tag A. Itu di sini. Dan masukkan ke dalam. Enggak. Berarti A-nya ini di dalam TD. Seperti ini. Nah, di sini kita beri tag A yang akan menghubungkan ke halaman ketiga, namanya ini the file PHP. Dan juga akan mengambil ID yang akan menghubungkan nanti. ID-nya ini
PHP itu yaitu produk ID. Produk ID. Nah, itu produk ID. Dan ini kita taruh pindah ke dalam tab A. Kita cek. Nah, sudah. Jika diklik akan menuju ke halaman ketiga. Kemudian kita akan membuat halaman ketiganya. Namanya detail.php. Halaman ketiga ini berisi detail informasi yang akan menampilkan semua informasi. Semua informasi di dalam produk ini ada produk ID, name, supplier, kategori, quantity, unit price, unit stock. Nah, di sini saya hanya akan menampilkan ini sampai ke stok. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom yang akan ditampilkan di halaman detail produk. Pertama, sini detail. Kemudian kita beri judul detail produk. Di sini kita akan menggunakan enggak pakai tabel, cuma biasa. Jadi kita pakai PHP, kita butuh koneksi karena akan menampilkan data dari dalam tabel produk tadi. Yang pertama itu kita include koneksi PHP dan membuat variabel SQL untuk menampung query select all from products where ID, produk ID-nya itu sama dengan, nah, produk ID-nya ini kita ambil dari sini, dari variabel ID di tab ini tadi. Jadi kita ngambil dulu ID sama dengan ID produk sama dengan enggak ID aja, get ID, where produk ID ini sama dengan variabel ID. Dan variabel baru misal query SQL dan connect dan SQL. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan detail produk berdasarkan ID tadi. Jadi kita akan menggunakan data variabel baru ini untuk menyimpan data apa saja yang ada di tabel produk dengan ID yang ada. Nah, sekarang yang akan kita tampilkan itu yang pertama ada produk ID. Jadi kita gunakan echo. Sama ini produk ID ini sama dengan $ID. Jadi kita ngambil dari sini saja. Jadi echo produk ID ini sama dengan ID. Dan kita kasih PF. Dan yang kedua ini ada produk name. Produk name
kita ambil dari tabel products, berarti data produknya. Kita kasih BR. Dan yang ketiga itu ada supplier ID. Nah, di tabel supplier ini ada company name. Jadi yang akan kita tampilkan di halaman detail produk ini bukan supplier ID-nya, tetapi company name yang akan diambil dari tabel supplier ini melalui ini, supplier ID. Jadi begini, ini dihapus dulu. Kita akan membuat variabel baru yang akan menampung perintah select. Yang kita butuhkan di sini cuma company name-nya. Company name from tabel suppliers where di supplier ID ini, supplier ID yang ada di tabel suppliers itu sama dengan supplier ID yang ada di tabel products. Jadi where supplier ID sama dengan variabel yang ada, supplier ID yang ada di tabel products. Seperti ini. Atau mungkin bisa kita simpan dulu sini. Kita buat variabel baru namanya ini supplier ID untuk menyimpan ini. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan where supplier ID ini sama dengan supplier ID. Udah, dia membuat variabel baru connect dan L1. Sudah, kita akan mengambil datanya, akan MySQL fetch barang dari 1. Nah, jika sudah, maka kita tinggal mengambil atau mungkin langsung echo juga bisa. Di echo company name atau mungkin supplier company name. Supplier name. Nah, supplier name di sini kita bisa memanggil company name. Ini dari tabel supplier. PR. Di ini. Kemudian setelah itu ada kategori ID. Jadi kategorinya yang akan kita tampilkan itu adalah nama kategorinya, bukan kategori ID. Caranya sama seperti cara menampilkan supplier name tadi. Jadi pertama kita menyimpan company ID, kategori ID yang ada di dalam tabel produk tadi. Misal namanya itu kategori ID, sama dengan data kategori ID. Ini diambil dari tabel products. Kemudian kita akan mengambil data dari tabel kategori menggunakan query ini, select yang kita butuhkan untuk cuma
kategori name from kategoris. Jadi dari tabel kategoris where, di mana kategori ID-nya ini sama dengan yang ada di tabel produk tadi. Berarti ini sama dengan ini. Sama dengan kategori ID. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita membuat variabel baru namanya query 2 ini untuk menampung query, connect, dan SQL 2. Jika sudah, kita tinggal mengambil data yang ada di dalam tabel kategorinya. Yang kita butuhkan di sini hanya kategori name. Web page array query 2. Nah, kemudian kita hanya tinggal menampilkan kategori name. Jadi di sini pakai echo kategori name sama dengan ini ngambil dari tabel kategori, berarti data 2 kategori name. Nah, kasih PR, balik. Sudah, kemudian setelah kategori ini ada, ini merah, kelebihan. Setelah kategori name ini ada, mana? Quantity per unit. Quantity per unit ini kita tinggal ngambil dari tabel produk, jadi tinggal pakai echo quantity per unit sama dengan data. Kenapa hanya data? Karena kita ngambilnya itu dari sini, dari tabel produk tadi. Di data ini nama kolomnya itu quantity per unit. Quantity per unit. Sudah, kemudian kasih PF. Setelah ini ada unit price, echo unit price. Ini sama dengan unit price. Dan kita kasih PR. Setelahnya ada stok produk sama dengan data ini units in stock. Units in stock PR. Nah, sudah, tinggal kita cek apakah sudah berhasil. Wah, masih ada error di line ke-14. 14 produk ID sebenarnya connect. Oh, SQL query ID sama dengan ID. Table and when products doesn't exist. Oh, tipe. Ini di sini. Ini tipe produk.
produk. Nah, products. Kita cek. Ada error di line ke-25 karena error. Line ke-25. Query. Kategorinya bukan kategoris. Kategori edis. MySQL query. Select. Oh, ini. Selectnya ini. Ini yang kita butuhkan cuma kategori name, jadi bintangnya dihapus. Kita coba. Nah, sudah jadi. Ini detail produknya ada produk ID, kemudian produk name, supplier name, kategori name, kemudian ada quantity per unit, kemudian unit price, kemudian stok produk. Mungkin untuk unit price ini bisa kita kasih dolar di belakangnya di sini. Kita coba. Nah, sudah jadi. Kemudian setelah ini di bagian paling bawah halaman ini diberi form yang berisi untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan sebuah tombol beli. Jika tombol beli diklik, maka data akan terkirim ke halaman shopping chart. Berarti di sini kita akan menambahkan inputan dan sebuah tombol. Di sini kita pakai input, tabnya itu number, name-nya sel DY, ini kita beri DY, kemudian sudah, maka sebuah tombol tom sel itu nah, sudah jadi. Kemudian supaya ketika tombol ini diklik bisa bisa mengirim datanya itu kita pakai form sini. Form untuk actionnya kita kosongkan. Kemudian metodenya ini kita pakai post. Nah, jadi datanya ini nanti akan dikirim ke halaman shopping chart. Di halaman shopping chart ini akan menampilkan semua produk yang telah dibeli, yang akan dibeli, serta info jumlah, subtotal, dan total harganya. Punya gunakan session management. Jadi di sini kita akan menggunakan session untuk menyimpan data belanja ini. Jadi ini kita pindah ke dalam tag form di sini. Dan butonnya ini kita rubah jadi type-nya ini submit. Nah, di sini kita memerlukan sebuah session untuk menyimpan data belanjanya tadi. Kita membutuhkan sebuah fungsi yang bernama session start. Ini akan memulai session. Kemudian, inputan tadi ini akan kita masukkan ke dalam session di sini. Jadi seperti ini. If kita pakai ngecek dulu. Ini untuk mengecek apakah inputannya ini sudah ada atau belum. Jadi pakai iset post QTY.
Oh ya, untuk mengetahui produk mana yang dibeli, kita juga membutuhkan di sini berarti sebuah variabel, mungkin bisa pakai produk ID. Jadi di sini ada input lagi, tapi type-nya itu hidden. Dan name-nya itu misalkan ID produk, ID produk, yang value-nya ini berisi ID produk yang akan dibeli tersebut. Berarti di sini sudah ada ya. Jadi kita ngambil yang di sini saja. Di value-nya itu $ID. Nah, seperti ini. Jika sudah ada ITY dan variabel ID produk. Terus ID. Sudah, maka kita buka. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel session. Misal namanya itu shopping. Misalkan namanya shopping, kemudian di sini variabel ID. Ini ID produk. Karena ini namanya ID produk, berarti di sini itu ID produk. Nah, sini juga ID produk. Nah, value-nya ini sama dengan quantity. Nah, jika sudah, kita hanya perlu memanggil people exit seperti ini. Kita cek apakah berhasil. Defined variable ID product. Oh iya, ini di sini kita belum menyimpan variabelnya. Jadi misal pertama itu QTY, kita harus mengambil dulu seperti ini, menggunakan $post QTY dan ID produknya juga ID produk. Kita cek apakah sudah berhasil. Nah, sudah. Kemudian kita akan membuat halaman keempat. Ini namanya shopping chart. Di halaman keempat ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli, serta info jumlah, total, dan total harganya. Jadi di sini kita buka dulu sessionnya. Session start. Include. Kita butuhkan include koneksi ke database. Nah, di sini kita akan mengecek apakah session ini kosong atau tidak. Pakai if empty kosong, session namanya tadi adalah shopping. Jadi if session shopping ini kosong, maka sessionnya ini shopping sama dengan array kosong. Nah, kita lihat di halaman shopping chart. Shopping chart Nah, masih kosong. Kemudian
Ini kita akan menampilkan menggunakan HTML. Jadi di sini shopping chart. Shopping chart. Ini kita beri judul shopping chart. Setelah itu mungkin di sini kita bisa pakai tabel. Dan head-nya itu isinya ada tabelnya itu yang pertama bisa produk ID, produk ID. Dan yang kedua ini product name, kemudian unit price, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan, kemudian di kolom keempat ini ada misal QTY atau banyak produk. Kemudian setelahnya ada subtotal, produk ID, produknya unit price, QTY, subtotal sudah. Kemudian di tabel bodinya ini kita akan mengambil data dari sessionnya ini. Kita menggunakan perulangan yaitu for each dalam PHP. Buka dulu PHP-nya seperti ini.
For each variable session shopping as $ID produk ini $ID QTY sini kita tinggal mengambil apa saja yang diperlukan. Pertama kan ada produk ID, kita membutuhkan produk ID. Di ID kita membutuhkan variabel baru untuk mengambil data dari tabel products, untuk mengambil ini produk namanya. Jadi select yang kita butuhkan di sini hanya product name from tabelnya, namanya itu products where, di mana produk ID-nya ini sama dengan variabel ID produk. Nah, udah. Kita buat variabel baru bernama query. SQL query kita input next connect dan SQL. Ya sudah. Setelah ini kita akan mengambil datanya. Menggunakan query MySQL. Enggak gini. Kemudian kita menggunakan if untuk mengecek jika query ini berhasil. Jika query-nya ini berhasil, nah seperti ini. Kita membuat variabel baru, misal namanya data ini, untuk menyimpan datanya menggunakan MySQL fetch as query. Ini. Jika sudah, kita tinggal membuat variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan untuk kemudian nanti ditampilkan di halaman shopping chart ini. Jadi kita membutuhkan variabel subtotal. Nah, subtotal ini berasal dari, berarti di sini kita juga butuh unit price. Unit price. Nah, sini kita akan mengambil yang pertama, ini ada unit price dari tabel produk tadi. Seperti ini. Unit price. Kemudian kita membuat subtotal. Di pertama ini ada produk name, kita juga ambil dulu variabel produk name sama produk name. Nah, di koma kita membuat variabel yang bernama subtotal ini. Subtotal ini adalah hasil perkalian dari QTY atau banyaknya produk dengan unit price atau harga persatuannya. DSP $QTY dikalikan dengan variabel unit price.
ini, kemudian variabel total yang merupakan hasil penjumlahan semua subtotal. Jadi variabel total ini adalah penjumlahan dari semua variabel subtotal. Sudah, kita tinggal menampilkan ke dalam tabelnya. Ini. Jadi kita tutup dulu PHP-nya. Dan di sini dibuka lagi. Nah, di dalam HTML ini kita membuat tr, kemudian td, yang isinya itu pertama ada produk ID, berarti kita akan echo variabel produk ID ini namanya ID produk. Kemudian yang kedua ada produk name. Produk name-nya ini berarti yang ini. Variabel produk name. Kemudian yang ketiga ada unit price dari sini. Unit price. Dan yang keempat itu ITY atau banyaknya produk diambil dari sini. ITY. Kemudian ada subtotal. Echo subtotal. Kemudian ada, oh sudah. Nah, untuk totalnya sendiri kita akan menaruhnya di bagian paling bawah tabel. Jadi di bawah tbody di sini. Kita akan menampilkan totalnya di sini. Jadi kita buat sebuah, jadi kan gini kan. Oh, ini karena masih nul. Ini karena masih nol, jadi di sini. Ini kenapa ini? Coba dulu nampilin. Sini kita buat tr baru, kemudian ada td. Td-nya ini merupakan gabungan kolom. Kolomnya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kospannya 4. Sini kita kasih total. Sampelnya merupakan total. Nah, kita lihat. Totalnya 0. Ini apa ini? Kenapa SID-nya 2? $ID ini mana? Kita coba cek dulu ke halaman sebelumnya. Halaman pertama. Ini, misalkan 2, udah dan kita ke halaman shopping chart. Wah, masih error.
Kenapa ini? Shopping. Empty session. Shopping. Laptop. Windows. Tambahin. Sebenarnya. Produk. Ke-9 dan 40. Ini dan ini. Kenapa kosong? Oh, di sini ternyata. Ini harus pakai PHP Eco. Nah, seperti ini kita coba. Wah, jadi yang ini sudah tersimpan, tapi yang ini masih nggak jalan. Atau mungkin buat kita buat lagi. Atau kita buat baru. Ini namanya itu charge. Ini juga kita ganti. Kok bisa? Terusnya sini.
sudah jadi. Tadi errornya itu karena sebelumnya itu value-nya ini masih berupa $ID saja. Padahal harusnya ini pakai PHP. Karena ini masih di dalam HTML. Jadi harus buka PHP dulu supaya bisa mengecho atau menampilkan isi dari variabel ini. Jadi sudah jadi seperti ini. Mungkin bisa diberi border supaya lebih rapi. Di sini kita lihat. Nah, jadi ada produk ID, kemudian product name, kemudian unit price-nya ini $18. QTY atau banyaknya itu ada 2, jadi subtotalnya ini unit price dikali banyaknya produk, jadi 36. Ini totalnya ini ada 36. Mungkin bisa diberi dolar di belakangnya. Berarti di sini unit price titik dolar. Sini juga di sini. QTY nggak perlu. Cukup unit price dan subtotal. Sama totalnya juga. Kita cek. Nah, sudah. Mungkin akan saya tambahkan di sini sebuah tombol untuk kembali ke home. Atau tidak perlu. Kita tambahkan saja. Mungkin di sebelah mana ya? Di atas shopping chart di sini. Supaya user bisa kembali ke halaman utama. Sini indeks di PHP. Dan home. Nah, seperti ini. Jadi ketika sudah di shopping chart, user bisa langsung kembali ke halaman home dengan menekan tombol home. Nah, dan ini mungkin bisa diberi tabel atau mungkin ditampilkan di tengah. Beri center di sini, tak center, dipindah dalam sini. Kan, baca. Nah, seperti ini jadinya. Dan mungkin bisa kita taruh di dalam sebuah tabel. Jadi seperti ini. Jadi begini. Di dalam sini. Tabel. Tabel. Ini kita pindahkan dalam sini. Kita rapihkan. Kita cat. Iya, border. Dan kita kasih satu. Nah, seperti ini. Oh, berarti TD-nya itu harusnya di sini. Berarti ini kita hapus. Ini. TD-nya itu di dalam, di setiap A ini. Ini TD. Kita pindah. Sini. Ini. Wah, kita tambahkan di sini itu ada BR di sebelah. Sebelah sini.
SPS itu. Ini kesana. Oh iya, TR, TD, TR tadinya juga harusnya di dalam sini. Ini bukan di sini TR-nya, tapi di sini. Kita coba keberhasil. Nah, sudah jadi halaman pertama, kemudian halaman kedua sudah rapi. Di sini mungkin bisa kita tambahkan tombol home untuk kembali ke home dan juga shopping tombol chart untuk langsung menuju ke halaman chart. Di halaman detail di atas sini kita beri sebuah tombol ke indeks. Bentuknya itu button, dan di sebelahnya ada ini juga shopping chart. Shopping chart PHP. Dan ini sudah jadi. Jadi ketika user menekan tombol chart akan langsung ke halaman chart. Bisa kembali ke home. Mungkin saya akan menjelaskan ulang. Jadi di halaman pertama ini atau indeks ini ada kategori produk yang menampilkan nama-nama kategori apa saja yang ada di dalam tabel, dan ketika kategori name ini diklik akan menuju ke halaman kedua. Halaman kedua ini berisi informasi produk apa saja yang ada di kategori tersebut. Nah, di halaman kedua ini akan menampilkan produk ID, kemudian produk name, dan unit price. Jadi jika produk name ini diklik, seperti ini akan menuju ke halaman ketiga yang akan menampilkan detail produk dari produk ID tersebut. Jadi yang pertama itu produk ID, kemudian produk name, kemudian ada supplier name, kemudian ada kategori name, kemudian quantity per unit, kemudian ada unit price, stok produk, dan di sini ada kolom untuk user bisa menginput banyaknya produk yang ingin dibeli, misalkan 2. Kemudian ada button add to chart. Button ini akan mengirimkan datanya ke halaman shopping chart. Jadi ketika diklik, sudah. Dan ketika user menekan tombol chart ini, nah datanya akan tampil seperti ini. Shopping chart ini akan menampilkan produk ID, kemudian produk name, kemudian ada unit price, kemudian ada quantity, dan subtotal. Kemudian di bagian bawah tabel ini ada total produk yang dibeli. Dan di sini saya juga menambahkan ada tombol home untuk memudahkan user supaya bisa kembali ke halaman awal. Nah, demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.